Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Saiful yang solih-solihah hari ini? Semoga anak-anak senantiasa sehat walafiat. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita simak pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini dengan baik. Namun sebelumnya, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kali ini kita berada pada pelajaran yang kedua, pertemuan yang ketiga tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Anak-anak semuanya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan tanda-tanda datangnya hari kiamat melalui hadis beliau. Tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau sugro dan tanda-tanda besar atau kubro. Tanda-tanda kecil yang sudah nampak di sekitar kita adalah dicabutnya ilmu agama dengan banyaknya ulama yang wafat. Dengan wafatnya para ulama, maka beliau tidak bisa lagi mendakwahkan ilmu agama sehingga seakan-akan ilmu dicabut oleh Allah dari manusia. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Anak-anak, banyak kita lihat para orang tua yang lebih bangga anaknya pandai matematika, walaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak juga orang tua yang tidak mengarahkan anaknya untuk belajar membaca Al-Quran. Yang penting anaknya sudah sekolah. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Anak-anak, kalau kita melihat berita di televisi, hampir setiap hari kita lihat berita tentang kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di mana-mana. Na'udzubillah. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Saat ini banyak kita lihat di sekitar kita, laki-laki yang berperilaku seperti perempuan maupun perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi, seperti yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina yang sampai hari ini masih terjadi. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Berita penangkapan pengedar narkoba atau pengedar minuman keras dapat kita lihat setiap hari di televisi. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi atau rasul sesudah beliau. Namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sudah ada orang yang mengaku dirinya sebagai rasul, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan di Indonesia ada beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau rasul. Di antaranya adalah Lia Eden dan Ahmad Musaddiq. Yang kedelapan, waktu berjalan begitu cepat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah kurma. Anak-anak, seakan-akan baru kemarin kita berada di kelas 5, namun sekarang kita sudah berada di kelas 6.
Yang kesembilan, perzinahan merajalela. Perzinahan yaitu hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Mendekat saja dilarang, apalagi sampai melakukan. Yang ke-10, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Yang dimaksud hadis ini adalah bahwa bila suatu tugas yang berkaitan dengan orang banyak, baik dalam urusan dunia maupun agama, diemban orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, itu pertanda hari kiamat sudah dekat. Adapun tanda-tanda besar hari akhir atau hari kiamat dijelaskan oleh Rasulullah bahwa tanda-tanda tersebut akan terjadi secara beruntun. Artinya bila salah satu tanda sudah muncul, maka akan diikuti oleh tanda-tanda berikutnya sampai terjadinya hari kiamat. 10 tanda besar itu adalah: 1. Munculnya Dajjal. 2. Kepemimpinan Al-Mahdi. 3. Turunnya Nabi Isa. Yang keempat, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Yang keenam, munculnya Dabatul Ard atau hewan yang bisa berbicara. Yang ketujuh, bertiupnya angin lembut dari timur. Yang kedelapan, tenggelamnya seluruh daratan sebelah timur, Australia, New Zealand, dan seterusnya sampai Rusia. Yang kesembilan, tenggelamnya seluruh daratan sebelah barat, Suriname, Brasil, Amerika, Eropa, dan Afrika. Yang ke-10 adalah munculnya api dia. Anak-anak semuanya, berikutnya kita akan mempelajari tentang hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari akhir, serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Adapun yang keenam, kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu dan mengerjakan PR. Anak-anak, demikian tadi penjelasan materi hari ini, tema ketika bumi berhenti berputar, subtema tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.